Polisi akan merampungkan sketsa wajah dua pelaku penyerangan Lapas Cebongan. Kemendagri siap sampaikan evaluasi kanun soal bendera dan lambang Aceh maksimal 15 hari. Amerika Serikat tengah berencana membangun kembali World Trade Center dengan konsep pemandangan yang luar biasa. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai Anda 3 April 2013. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Pagi juga hadir dengan informasi dialog khas Kompas Pagi dengan tema bendera dan lambang Aceh. Bersama saya Liviana Charlisa. Dan saya Teguh Parvin, dan kita jelang informasi pertama di Kompas Pagi kali ini. Semburan gas akibat ledakan sumur pengeboran minyak di Prabu Mulih, Sumatera Selatan masih belum mereda. Sejauh ini pihak Pertamina berupaya menyiramkan air ke arah sumur untuk mendinginkan temperatur. Suara yang ditimbulkan semburan gas masih terdengar keras. Semburan pun terlihat berwarna coklat pekat karena bercampur dengan lumpur. Semburan ini berjarak 50 sampai dengan 100 meter ke arah perkebunan karet milik warga. Akibat semburan gas, tanaman karet menjadi kering dan layu. Petugas dari Pertamina Prabu Mulih, Sumatera Selatan masih belum mereda. Sejauh ini pihak Pertamina berupaya menyiramkan air ke arah sumur untuk mendinginkan temperatur. Suara yang ditimbulkan semburan gas masih terdengar keras. Semburan pun terlihat berwarna coklat pekat karena bercampur dengan lumpur. Semburan ini berjarak 50 sampai dengan 100 meter ke arah perkebunan karet milik warga. Akibat semburan gas, tanaman karet menjadi kering dan layu. Petugas dari Pertamina Prabu Mulih telah memasang selang-selang besar dan menyiramkan puluhan kubik air ke arah sumur. Namun kondisi semburan gas belum ada tanda-tanda mereda. Dan saudara, kabar baik masih belum menghampiri warga di sekitar lokasi ledakan sumur pengeboran milik Pertamina IP Region Sumatera Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Ya, sekitar 3.000 pengungsi pun mengharapkan bantuan selain bahan pangan. Sejak mengungsi, warga di sekitar lokasi ledakan sumur pengeboran telah mendapatkan bahan pangan yang dirasa mencukupi. Warga mendapat jatah nasi bungkus 3 kali setiap hari yang dapat diambil di posko pengungsian. Akan tetapi 3 hari pasca terjadinya ledakan sumur pengeboran, sebagian warga tidak bisa mencari nafkah. Sementara mereka membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari, terutama biaya pendidikan anak-anak. Perhatikan kami yang di bawah-bawah masyarakat. Lebih diperhatikan, Pak ya? Ya. Nah, kalau masalah keuangan ada Pak? Bantuan uang sudah ada belum? Apa? Bantuan uang? Bantuan uang belum, Pak? Belum ada? Ya. Bapak mengharapkan bantuan uang ya? Ya, Pak. Ya saudara, satu lagi permasalahan akibat dampak pengoboran gas yang hingga kini belum tuntas, yakni masalah ganti rugi korban lumpur Lapindo. Kemarin siang dalam rapat panitia khusus lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan PT Minarak Lapindo Jaya diusir. Peserta pertemuan kecewa karena perwakilan PT Minarak yang hadir tidak dapat memberikan keputusan terkait ganti rugi korban lumpur. Kita tidak bisa hadir di sini. Ketimbang di sini waktunya lama, terbuang percuma, toh juga tidak bisa memberikan jawaban apapun juga dari pertanyaan sahabat-sahabat semuanya. Nanti justru malah akan membuat kecewa wartawan. Terima kasih. Anggota Pansus geram. 3 staf PT Minarak Lapindo Jaya tak dapat memberi kepastian terkait ganti rugi korban lumpur. Karena sang direktur utama Andi Darussalam Tabusala batal datang dengan alasan sakit. Selama 1 jam pertemuan berlangsung, pertanyaan yang dilontarkan korban Lapindo kepada perwakilan PT Minarak tak menemui jawaban yang memuaskan. Kedua anggota staf dan notaris PT Minarak akhirnya diminta meninggalkan ruangan pertemuan. Pak Adi bilang ke sini mau datang, teman nggak datang, lu datang ya udah datang. Ya, seperti yang satu sampaikan lah, tidak berhak menandatangani apapun ya udah. Peserta rapat dengar pendapat dengan korban dan pengusaha korban lumpur Lapindo ini akhirnya sepakat mengirimkan surat desakan. Kita akan melakukan undangan yang ketiga kali. Kalaupun nanti yang ketiga kalinya tidak hadir juga, seperti halnya pada siang hari ini, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan melakukan panggilan paksa.
Mereka pun menghendaki pemerintah turun tangan. Nyaris 7 tahun berselang, namun upaya pemberian ganti rugi bagi para korban tak kunjung tuntas. Dari total kewajiban ganti rugi sekitar 3,9 triliun rupiah, PT Minarak masih berhutang sebesar 800 miliar rupiah kepada korban yang berada di dalam peta area terdampak. Janji pelunasan pihak Minarak kepada pemerintah akan berakhir pada bulan Mei mendatang. Lumpur panas yang menyembur dari lokasi pengeboran Lapindo Brantas telah menggenangi kawasan permukiman dan perindustrian di 3 kecamatan. Aktivitas terhenti dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Livi, kemarin di rumah mati lampu? Harusnya sih menurut jadwal mati ya, tapi nggak tahu kenapa nggak mati. Betul, karena memang kan jadwal semula PLN menyatakan tanggal 1 sampai dengan 5 akan ada pemadaman bergilir. Ya, betul sekali. Namun ternyata pihak PLN juga memastikan tidak akan ada pemadaman listrik sejak Selasa kemarin, Saudara. PLN membatalkan pemadaman listrik bergilir khususnya di Jawa bagian Barat karena mendapatkan tambahan pasokan listrik sebesar 250 MW dari PLTU Labuan Banten dan berkat penghematan para pelanggan. Lega rasanya, rencana pemadaman listrik di Jakarta dan Banten selama 5 hari berturut-turut resmi dibatalkan. Salah seorang warga yang bergembira adalah Nur Hatta, warga di Jakarta Barat. Listrik menjadi penyambung hidup sekaligus kelangsungan usaha percetakan miliknya. Butuh 10.000 watt listrik agar roda bisnisnya tetap berputar. Kami sangat beruntung karena terus terang perusahaan kami itu ada komputer, ada mesin, dan apabila itu terjadi pemadaman, karena kami tidak ada yang bekerja. Semula PLN berencana memadamkan aliran listrik secara bergiliran di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pemadaman ini terkait perbaikan menara Sutet di Sumedang, Jawa Barat yang rusak sejak Kamis lalu. Prediksi awal bebannya sekitar 13.500 MW. Namun ternyata kita lihat realisasinya sekitar 13.000 MW. Artinya terdapat penurunan 500 MW dan itu merupakan partisipasi aktif dari pelanggan dalam menghemat penggunaan listrik. Nah, ini kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari para pelanggan, baik pelanggan industri, pelanggan bisnis maupun pelanggan umum. Selain berkat peran aktif masyarakat dalam menghemat listrik, sejak kemarin sistem interkoneksi Jawa dan Bali disokong pasokan listrik sebesar 250 MW dari pembangkit listrik tenaga uap Labuan Banten. Tim Liputan Kompas TV. Ya, itu dia salah satu berkat penghematan akhirnya kita bisa kembali menyala listriknya. Bisa dinikmati listrik kembali dan mudah-mudahan ini juga berlangsung seterusnya penghematan seperti ini. Betul sekali, Teguh. Ya, Saudara, perusahaan listrik negara atau PLN akhirnya membatalkan rencana pemadaman bergilir hingga 5 April mendatang. Pembatalan dilakukan salah satunya karena dipercepatnya pekerjaan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Labuan Banten. Pihak PLN semula merencanakan pemadaman bergilir terkait pekerjaan perbaikan Menara Sutet yang rusak di Sumedang, Jawa Barat. Perbaikan diperkirakan memakan waktu 5 hari sejak 1 April lalu. Sutet yang rusak menyebabkan transfer daya ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat berkurang. Dampaknya, wilayah Jakarta dan Jawa Barat akan terkena pemadaman bergilir. Di samping pemadaman bergilir, PLN berusaha menekan kekurangan pasokan listrik dengan mengoptimalkan PLTU di wilayah Jawa Barat seperti Indramayu, Lontar, Tangerang, dan Priok. Pemadaman bergilir hingga 5 April dilakukan setelah PLN melakukan sejumlah upaya, diantaranya dengan menambah pasokan listrik dari pembangkit lain. Sebelumnya PLN telah mengoptimalkan pembangkit-pembangkit yang ada di wilayah Jawa Barat. PLN juga meminta partisipasi pelanggan dari semua golongan untuk mengurangi pemakaian listrik selama perbaikan Sutet dilakukan. Perbaikan Sutet tanpa pemadaman listrik memang sulit dilakukan karena dapat mengancam nyawa pekerja. Salah satu cara untuk mencegah pemadaman bergilir adalah dengan membangun jaringan listrik yang banyak dan lengkap. Namun untuk mewujudkannya PLN membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya, Saudara, itulah ironi permasalahan kelistrikan di negara ini dan masih banyak kerusakan di berbagai tempat hingga mengakibatkan pemadaman berhari-hari. Tidak itu saja, kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 4,3% pada awal April ini juga membuat sejumlah perajin konveksi di sejumlah daerah resah. Sejumlah perajin konveksi di Pasuruan, Jawa Timur mengeluh
Mereka terpaksa menurunkan produksi hingga 25% akibat semakin membengkaknya biaya produksi. Mereka pun terancam gulung tikar. Selain itu, para perajin di Pasuruan terpaksa menaikkan harga produknya, rata-rata sebesar 15%, meski dengan risiko ditinggal konsumen atau bahkan dengan cara pemangkasan karyawan. Keresahan serupa juga dialami para perajin konveksi di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengaku keuntungan dari bisnis ini berkurang hingga 80% karena harga bahan baku kian ikut naik. Mereka pasrah untuk memangkas keuntungan harga dari setiap baju dari Rp2.500 menjadi Rp1.500. Hal ini mereka lakukan agar dapat menutup pembengkakan biaya operasional seperti kenaikan bahan baku dan tagihan listrik. Tim Liputan, Kompas TV, Daerah. Ya, kalau kita lihat industri ataupun rumah tangga pasti terkena dampaknya kalau ada kenaikan listrik seperti ini ya. Iya, pasti itu secara otomatis karena biaya produksi mereka juga bertambah. Betul. Dan meski tarif tenaga listrik atau TDL maksud kami mengalami kenaikan, hal ini tidak berpengaruh terhadap warga yang berada di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Mereka justru memanfaatkan saluran irigasi menjadi tenaga listrik alternatif dengan menggunakan kincir air. Setelah hampir 3 bulan merakit kincir air, akhirnya warga desa Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur bisa menikmati aliran listrik. Kabel listrik sudah mulai dipasang ke setiap rumah warga. Jalan desa bahkan sudah terpasang penerangan jalan. Warga di lereng Semeru ini memanfaatkan saluran irigasi menjadi energi alternatif dalam mendapatkan sumber energi listrik. Selain ramah lingkungan, kincir air ternyata sangat membantu warga yang berada di lereng Semeru ini. Sebab warga membayar biaya listrik hanya dengan menggunakan hasil pertanian dan tambang. Pembayarannya juga sangat mudah sekali. Bisa dibayar dengan hasil-hasil pertanian, hasil pertambangan, misalnya macam batu, pasir, nah gitu. Jadi sangat tidak membebankan masyarakat. Energi listrik yang dihasilkan kincir air mencapai 12.000 watt atau cukup menerangi sekitar 50 rumah warga. Tentu saja, semakin banyak pengguna aliran listrik, pengeluaran rumah tangga juga semakin rendah. Abdurrahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Ya, itu bisa dicontoh Teguh. Jadi kita nggak terlalu bergantung sama PLN. Pasokan PLN, betul. Kita juga bisa berkreasi sendiri untuk menggunakan atau menghasilkan listrik sendiri. Betul sekali. Dan saudara, kelangkaan solar masih terjadi ternyata di sejumlah daerah di Indonesia. Di Sragen sudah lebih dari 3 hari para nelayan tidak melaut karena tak mendapatkan solar. Selain faktor keterlambatan dan pengurangan pasokan, kelangkaan solar juga diduga disebabkan oleh aksi penimbunan. Di Karawang, Jawa Barat, sejumlah SPBU sudah sejak 2 minggu terakhir mengalami keterlambatan pasokan dari Pertamina. Selain pasokan yang terlambat, Pertamina juga mengurangi pasokan hingga 50%. Kondisi ini membuat para nelayan terpaksa mencari solar hingga keluar kota Karawang. Jika SPBU masih memiliki persediaan, aksi borong solar oleh para nelayan tidak dapat dihindari. Pihak pengelola SPBU membatasi pembelian maksimal 50 liter per orang. Jika akan membeli di atas 50 liter, pembeli harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Kalau memang harus ada rekomendasi dari Perindak, kalau memang tidak ada, ya kami terpaksa di sini harus berlaku taklah, nggak dikasih. Tidak dikasih? Ya, tidak dikasih. Sudah lebih dari 3 hari, para nelayan di Sragen, Jawa Tengah berhenti melaut karena tidak adanya pasokan solar. Seperti yang terlihat di Waduk Gunung Ombo, Sragen, Jawa Tengah ini. Para nelayan terpaksa memarkirkan perahu mereka di pinggir pantai. Para nelayan terpaksa bergiliran untuk mendapatkan solar. Lihat jadwal kedatangannya Pertamina. Sampai berapa hari, Mas? 3 hari. 3 hari? Iya. Para nelayan berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan pasokan solar agar mereka tidak banyak menanggung kerugian. Selain keterlambatan dan berkurangnya pasokan, kelangkaan solar juga diduga adanya aksi penimbunan oleh pihak tertentu. Tim gabungan yang terdiri atas BPH Migas, TNI, serta Pertamina menyambangi sebuah gedung di Balai Endah, Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai tempat penimbunan bahan bakar minyak jenis solar. Dalam gudang tersebut ditemukan sejumlah jerigen dan puluhan tangki tempat menyimpan solar dan sebuah truk pengangkut solar terparkir di dalam gudang. Jika terbukti gudang tersebut dijadikan tempat penimbunan solar, tim gabungan akan melimpahkan kasus ini pada pihak kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, sketsa wajah 2 pelaku penyerangan LPC Bongan masih terus disempurnakan. Dan 3 lembaga juga terpilih untuk ikut melakukan pengusutan di kasus ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
pemimpin itu dilaksanakan, bukan dibaca. Karena kepemimpinan itu berdasarkan apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda bicarakan. Di tengah segala kemajuan yang Indonesia raih di berbagai bidang, bangsa ini justru tengah menghadapi krisis kepemimpinan. Bersama Yusuf Kala di Jalan Keluar. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pomade dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pomade. Minum Love Juice Pomade setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Masak-memasak ala urban. Inspirasi seputar cita rasa. Oke, untuk kali ini saya akan memasak dengan ayam broiler karena saya akan memasak chicken nugget. Urban Cook, setiap Rabu jam 7:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. 3 juta penduduk Indonesia terancam buta karena katarak. Beta Purnama Noel, guru SD di pelosok Belu Atambua. Beta sakit katarak. Suatu hari Bapak petugas Babinsa datang mengajak beta ke kota untuk operasi katarak di rumah sakit Tantara. Kami dokter mata siap membantu. Santai ya. Iya, Pak. Sudah dioperasikan? Ini berapa? Ini Babinsa. Siap. Ini program yang bagus. Teruskan. Siap. TNI AD akan terus membantu bakti sosial operasi katarak. Mari kita bantu bersama. Operasi saya lancar dan tidak sakit. Terima kasih. Baharudin Lopa. Allah berfirman, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Jaksa Agung yang tangguh, penuh kesederhanaan dan berintegritas tinggi. Saya tidak perlu gaji double katanya. Itu haknya rakyat gitu. Kembalikan ke Seknek. Baginya, hukum adalah panglima. Beliau menunjukkan perlawanan dengan bukti-bukti akurat karena beliau memang orang hukum ya, jadi tidak sekedar melawan, dia nggak asal melawan, tetapi ketika membangun punya argumen yang kuat, dia akan fight untuk berjuang itu. Memoir episode Baharudin Lopa, Rabu 3 April jam 10 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kembali lagi di Kompas Pagi, Saudara. Polisi masih menyempurnakan sketsa wajah penyerang Lembaga Pemasyarakatan Cebongan. Ya, sketsa wajah ini didapat dari keterangan para saksi dan akan segera dipublikasikan oleh pihak kepolisian. Investigasi terhadap penembakan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta masih terus dilakukan tim dari kepolisian, Komnas HAM, dan TNI. Hasil temuan dalam investigasi itu akan digabungkan guna mengungkapkan kasus ini. Dari hasil keterangan para saksi, pihak kepolisian telah melakukan konstruksi 2 sketsa wajah dari pelaku penembakan yang saat masuk ke dalam lapas tidak memakai penutup wajah. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan apakah sketsa wajah tersebut merupakan pelaku penembakan atau bukan. Polri saat ini melakukan langkah-langkah, kita juga berhasil mengkonstruksi sketsa wajah 2 ya, setidak-tidaknya, yang mungkin dalam beberapa hari ini nanti akan bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi ini masih dalam tahap penyempurnaan sketsa ini. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada 23 Maret lalu. Sekelompok orang bersenjata menyerbu Lapas Cebongan. Mereka menembak mati 4 tahanan, tersangka pembunuh seorang anggota Kopassus di sebuah kafe beberapa waktu sebelumnya. Rahmat Prastio, Kompas TV,
Jakarta. Ya, saudara, kita beralih ke informasi bentrokan lainnya. Polda Sulawesi Selatan menetapkan 9 tersangka dalam kasus kerusuhan pilkada di Kota Palopo. Kasus ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan bukan tidak mungkin mengubah sistem pemilihan langsung kepala daerah. Pasca kerusuhan dan pembakaran sejumlah kantor instansi pemerintah dan swasta di Kota Palopo, aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan menangkap 9 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran. 4 orang ditangkap Senin malam, dan 4 lainnya ditangkap Selasa siang. Total tersangka pelaku pembakaran dalam kerusuhan Palopo menjadi 9 orang. Setelah pada Senin lalu, polisi lebih dulu menangkap seorang nelayan berinisial M, warga Kabupaten Luwu Utara. Tadi malam sebenarnya masih 4, baru mendekati pukul 12 malam tertangkap satu lagi. Itu inisialnya AT. Alhamdulillah, AT ini merupakan penggerak daripada semua aktivitas itu. Dia yang meneriakkan, ayo serbu, ayo bakar, itu tempatnya ada di depan perpustakaan. Kasus ini membuat pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan untuk mengubah sistem pemilihan langsung, kembali ke sistem perwakilan. Dalam sistem perwakilan, bupati atau wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten atau kota untuk mencegah konflik horizontal dan praktik korupsi pasca pemilihan kepala daerah. Aksi perusakan oleh massa terjadi pada Minggu 31 Maret 2013. Setelah Komisi Pemilihan Umum Palopo menetapkan pasangan Judas Ahmad sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo terpilih. Massa pendukung calon wali kota yang kalah, Haidir Bashir dan Tamrin Jufri, yang tidak terima hasil pilkada, membakar 6 gedung perkantoran, termasuk kantor Panwaslu dan kantor harian Palopo Pos. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, sebagai masyarakat tentunya kita punya rasa trauma dan capek juga kalau lihat setiap kali ada pilkada. Pasti ada kerusuhan. Ada potensi kerusuhan juga. Dan saudara, kerusuhan masa antar pendukung calon wali kota Palopo, Sulawesi Selatan ini juga akan memuluskan jalan pemerintah untuk menutup aturan pemilihan langsung bupati dan wali kota. Ya, berikut ini petikan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait rencana pemerintah menghapus aturan pemilihan langsung pemimpin daerah. Sekuat tenaga meyakinkan teman-teman di DPR dan DPD dengan konsep ini. Mudah-mudahanlah seyogianya bulan April ini ketuk palunya. Tapi karena diskusinya makin intensif, ada kemungkinan diundur sampai bulan Mei. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk kedua kalinya memeriksa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setiabudi Tejo Cahyono tersangka dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial pemerintah Kota Bandung. Setiabudi Tejo Cahyono diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap. Selain menjadwalkan pemeriksaan Setiabudi, KPK juga memeriksa beberapa pegawai negeri sipil pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setiabudi Tejo Cahyono diduga menerima suap 150 juta rupiah dan tertangkap tangan KPK pada 22 Maret 2013 lalu. Sementara itu, mantan Menko Ekonomi Keuangan dan Industri Ekwin Kwikiangi juga menjalani pemeriksaan di KPK Selasa kemarin. Diperiksa selama 8 jam, mantan politisi PDIP ini mengaku memenuhi panggilan KPK untuk kasus baru. Sejumlah spekulasi muncul. Kwik diperiksa terkait kasus dana talangan Bank Senturi. Dia pernah mengeluarkan pernyataan yang meragukan BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang tidak memiliki tolak ukur dalam menentukan dampak sistemik pengucuran dana talangan Bank Senturi. DPR menggelar sidang paripurna dengan 4 agenda, salah satunya adalah penyetujuan Agus Martowardoyo menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan dalam sidang ini Agus diminta memperkenalkan diri. Ketua DPR Marzuki Ali dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengikuti rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR Jakarta Selasa siang. Dalam rapat paripurna ini DPR sekaligus mengesahkan Agus Martowardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018 menggantikan Darmin Nasution yang masa jabatannya berakhir pada Mei mendatang. Agus terpilih sebagai Gubernur BI melalui voting secara tertutup dengan hasil 46 anggota Komisi 11 DPR setuju, 7 suara tidak setuju dan 1 suara abstain. Pimpinan DPR berharap Agus Martowardoyo dapat menjalankan amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan baik. Proses administrasi DPR untuk pengangkatan Gubernur BI yang baru akan segera disampaikan kepada Presiden.
Ya, kali ini kita membahas mengenai calon presiden nih, Teguh. Selepas menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD makin terang-terangan membuka diri untuk maju menjadi presiden. Mahfud memang saat ini belum punya kendaraan partai politik. Namun jika ia besok maju, diprediksi ia bisa meraih suara dari basis massa Nahdlatul Ulama. Jika memang diinginkan dan didukung rakyat, Mahfud MD siap maju menjadi salah satu kandidat presiden dalam pemilu 2014 mendatang. Hal ini ditegaskan Mahfud di kediamannya di Jakarta Selasa siang. Nama Mahfud memang beberapa kali muncul dalam hasil sejumlah lembaga survei sebagai calon presiden alternatif. Masalahnya, kesediaannya maju menjadi capres rupanya belum mendapat sambutan dari partai politik manapun. Artinya, Mahfud saat ini belum punya kendaraan untuk maju. Semua yang punya kendaraan maupun tidak punya kendaraan sekarang itu masih sama semua peluangnya. Oleh sebab itu, masalah politik ini masih terus akan bergulir sehingga pada saatnya, ya kalau Tuhan memberi jalan terhadap orang, ya pasti memberi jalan juga. Seperti yang sudah-sudah. Dukungan untuk Mahfud MD menjadi capres sudah datang dari beberapa ulama dan pemimpin pondok pesantren. Dukungan terbesar diprediksi akan datang dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Jika ini terbukti, Mahfud kemungkinan akan mendapat dukungan 40 juta pendukung NU yang berada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Abdul Rajis Kandi, Kompas TV, Jakarta. Tuh kan, Pak Mahfud aja udah terang-terangan tuh. Berarti makin menyatakan banyak niatnya kan? Calon presiden ya. Tahun politik 2013. Betul sekali. Saudara, sejumlah partai politik yang belum merampungkan daftar calon sementara bisa bernapas lega. KPU memperpanjang masa pendaftaran calon legislatif selama 7 hari. Sebelumnya daftar calon sementara harus disetor pada 9 hingga 15 April 2013. Kini KPU memperpanjang batas waktu penyerahan daftar calon sementara menjadi 22 April 2013. KPU membantah ada kepentingan partai politik tertentu dalam ketentuan ini. Satu hal yang menjadi dalih KPU, yaitu adanya perubahan penyelenggaraan pemilu yang membuat pembentukan panitia pemungutan suara di berbagai tingkatan molor dari jadwal semula. Menerima dan memprosesnya. Perubahan ini bukan hanya masa pendaftaran. Jadi kalau dipelajari, dilihat, itu ada bagian-bagian lain di dalam proses verifikasi, proses perbaikan, dan proses penetapan daftar calon sementara maupun daftar calon. Ya, selain menanti siapa calon presiden yang akan maju nantinya, juga ada calon legislatif nih. Ini menjadi wakil rakyat duduk di kursi legislatif, saudara, memang bukan hal yang mudah dan main-main. Salah satu tahap yang harus dijalani adalah tes kejiwaan. Nah, rupanya nih Teguh dan saudara, calon wakil rakyat di Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya siap menjalani itu. Saat tes kejiwaan, mereka justru ada yang tegang bahkan mencontek. Ada yang penat berpikir, ada yang berdiskusi alias menyontek antar teman, ada yang diam-diam menelpon saat mengerjakan ujian tes kejiwaan. Inilah yang tampak di sela-sela tes kejiwaan bakal calon legislatif se-Sulawesi Tenggara di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Tes ini adalah salah satu syarat memperoleh surat keterangan kesehatan jiwa untuk ikut seleksi menjadi wakil rakyat. Rupanya, wakil rakyat yang harusnya menunjukkan sikap terpuji dan menjadi teladan justru melakukan sejumlah pelanggaran yang memalukan. Setiap peserta diwajibkan menjawab sebanyak 567 pertanyaan dalam lembar jawaban. Memang pertanyaannya berulang-ulang, berputar-putar. Kan berulang-ulang berputar-putar itu kalau orang tidak sabar kan menjengkelkan. Melihat ada tidaknya trauma dan salah satu, lalu dia ada kan masalah-masalah gangguan kecemasan, mungkin ada yang paranoid seperti itu. Nantinya hasilnya akan diserahkan ke KPUD setempat untuk menentukan apakah mereka bisa maju ke tahap selanjutnya atau tidak. Zainal Ishak, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ya lucu ya Teguh, seperti melihat anak-anak sekolah lagi pada ujian saling mencontek satu sama lain, berbagai cara dilakukan. Betul, diawasi juga, dan ini tes kejiwaan loh. Kalau nyontek sama yang sebelahnya arti karakter yang di sebelah yang dipinjam sama dia. Betul. Dan saudara, selesai jeda berikut ini kami akan hadirkan topik utama yang diangkat oleh Harian Kompas, dan kali ini ada foto juga yang mengenai kawah timbang, kemudian juga ada mengenai, nah ini perlu sosok Menkyu yang baru. Ini tentunya pengganti Agus Martowardoyo ya. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan selesai jeda yang berikut ini. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Ada apa sih di setiap hari Senin sampai Jumat jam 6:30 malam? Ada suka-suka. Ada apa sih di suka-suka? Ada yang unik dong dan video-video yang seru. Juga ada IPS. Dan ada TTS, tebak-tebakan segar. Suka-suka setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Yang dipersembahkan oleh Beneath the whole city is an underworld constructed about 1,000 years ago. Cities of the Underworld Season 2. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Kompas hari ini menekankan pentingnya para pemimpin negeri untuk bersama-sama memperkuat otoritas negara dengan membenahi wibawa hukum. Mengingat pemerintah dan partai politik sudah kehilangan wibawa sehingga energi bangsa habis terbuang dan aset sosial ikut rusak. Kerukunan dan kohesi sosial pun turut menghilang. Setelah Agus Darmawan Wintarto Martowardoyo terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia, posisi Menteri Keuangan menjadi kosong. Sosok pengganti Agus diharapkan adalah orang yang berpengalaman serta dikenal pasar, mengingat tugas berat yang akan diemban dan masa jabatan yang tinggal 1 tahun lagi. Dengan demikian, tak ada waktu untuk belajar dan beradaptasi. Aktivitas vulkanik Kawah Timbang di dataran tinggi Dieng semakin meningkat. Warga yang berada di sekitar kawah pun sudah bersiap mengungsi. Status Kawah Timbang ditingkatkan dari waspada menjadi siaga karena intensitas kegempaan di sekitar kawah terus meningkat. Kenaikan status ini pun diikuti pula dengan perluasan zona bahaya dari 500 meter menjadi 1 km. Pelaku penyerangan lapas Cebongan di Sleman 10 hari lalu belum terungkap. Aksi bersenjata kembali mengusik wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selasa pagi 5 orang menggasak perhiasan emas senilai 6 miliar rupiah dan uang tunai di Pegadaian Syariah, Jalan Lejen Suprapto, Yogyakarta. Dalam skala luas, peristiwa ini menambah panjang daftar perampokan bersenjata di sejumlah daerah belakangan ini. Berita-berita ini dan beragam informasi penting serta menarik lainnya bisa Anda baca di Harian Kompas edisi Rabu 3 Maret 2013.
Selamat pagi, Anda kembali lagi bersama saya Nitya Anissa untuk membahas Ulas Kompas harian Kompas edisi Rabu 3 April 2013. Dan saat ini sudah ada di samping saya Nindo Pambudi, Wapemret harian Kompas. Selamat pagi Mbak Nindo. Terima kasih sudah hadir bersama kami lagi kali ini. Dan ini memang isunya dari beberapa hari yang lalu. Kemarin juga Kompas membahas mengenai otoritas aparat keamanan di Indonesia yang sudah mulai membuat resah masyarakat. Ini sudah mulai harus ditingkatkan. Otoritas mereka maupun juga wibawanya harus ditingkatkan, membuat masyarakat merasa nyaman. Ada beberapa kasus seperti Palopo kemarin. Ini bagaimana sudut pandang Kompas mengenai hal ini, Mbak? Iya, jadi memang kami mengamati bahwa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kekerasan di dalam berbagai tingkat, berbagai segmen di masyarakat. Tentu saja kita masih teringat yang mengejutkan sekali tentu saja kasus penembakan tahanan di lapas Cebongan. Kemudian juga 2 hari yang lalu ada kerusuhan di Palopo karena soal pilkada ya, soal pilkada gitu. Itu kan juga suatu bentuk kekerasan begitu. Kemudian tentu saja sebelumnya kita juga melihat ada kekerasan mutilasi lah, kekerasan di rumah tangga, perkosaan dan sebagainya. Jadi seperti ada ada suatu rasa ketidakamanan, kekhawatiran yang meningkat begitu ya. Kekhawatiran tentang keamanan, perasaan nyaman, aman, suatu kepastian hukum gitu yang kok kami masyarakat itu sepertinya tidak mendapatkan itu. Ada suatu perasaan kepastian itu loh yang tidak hadir. Nah, makanya kami melihat bahwa pemerintah ini harus segera berbuat lah ya untuk yang mengembalikan kembali kewibawaan pemerintah. Yang menarik juga ada sosiolog politik dari Gajah Mada, Pak Ari Sujito itu mengatakan bahwa main hakim sendiri yang terjadi belakangan ini itu disebabkan karena masyarakat tidak percaya pada aparat karena mereka tidak merasakan kehadiran aparat itu. Tidak cepat mungkin tindakannya bukan hanya tidak cepat tapi juga tidak terlihat tegas dan cepat, tegas dan memberi kesan dan tidak memberi kesan bahwa iya persoalan ini bisa diselesaikan dengan adil, dengan jelas, transparan. Bicara mengenai keamanan juga Mbak, ini juga ada satu kasus kemarin pagi jam 10 pagi di Yogyakarta. Ada perampokan di sebuah toko pegadaian begitu ya. Di Pegadaian. Uang tunai yang dirampok memang sejumlah 13 juta rupiah. Namun 30 juta rupiah. Totalnya adalah 6,7 miliar ini barang atau emas ini lenyap. Walaupun diduga sejauh penyelidikan berjalan, senjata yang digunakan senjata airsoft gun atau model, bukan senjata peluru laras panjang begitu ya. Tapi ini berarti membuktikan bahwa memang juga warga sebegitu khawatir hingga. Iya, jadi memang kelihatannya ini kalau dari beberapa saksi mata yang ditemui Kompas dan kemudian juga keterangan dari polisi gitu, ini perampokannya hanya terjadi dalam waktu 20 menit. Dan dari 5 orang ya pelakunya. 5 orang mengendarai motor. Dan caranya dengan mendorong petugas satpam di situ dimasukkan, kemudian dia menodong petugas yang ada di situ untuk membuka kunci brankas dan sebagainya itu terjadi dengan sangat cepat. Memang ada satu pelaku yang menembakkan senjatanya ke meja yang ada di ruangan meja itu. Kaca ya? Nah, tapi yang hanya memecahkan kacanya gitu dan itu pun sudah membuat petugas yang ada di karyawan yang di dalam pegadaian itu takut sekali gitu. Jadi ya mungkin saja bayang-bayang Cebongan ini masih menghantui. Ini terjadi di pusat kota Yogyakarta yang seharusnya pengamanannya mungkin diharapkan lebih banyak. Ya, selama ini kan Yogyakarta dikenal sebagai kota yang aman, kota yang nyaman. Semua orang senang tinggal di Jogja dan umur harapan hidupnya itu tinggi sekali. Nah, bicara mengenai segera ini juga ada harus yang diselesaikan pemerintah dengan waktu yang sangat singkat mengenai posisi Menteri Keuangan yang baru sejak ditinggalkan Agus Martowardoyo menjadi Gubernur BI. Beberapa nama sudah dicalonkan, namun belum ada yang diputuskan. Ini harus segera dipilih oleh Presiden ini. Iya betul. Jadi memang Pak Agus nih Menteri Keuangan kan sudah dalam uji kelayakan oleh DPR kan sudah lolos. Jadi sudah pasti diterimalah usulan Presiden untuk Pak Agus ini menjadi Gubernur BI menggantikan Pak Darmin. Persoalannya adalah Presiden belum tampak lah sinyal untuk akan memilih atau proses pemilihannya akan menjadi seperti apa, akan siapa yang akan dipilih itu. Padahal posisi Menteri Keuangan ini kan penting sekali, terutama ketika Indonesia dalam
atau situasi global kita global ya di luar ekonomi Indonesia sekarang juga, rupiah dalam tekanan, defisit, nggak kemudian bagus kan, ekonomi global ini nggak bagus. Kita lihat ada krisis di Siprus, walaupun kelihatannya kecil tapi itu akan mempengaruhi keuangan di Eropa dan dunia segala seperti itu. Kemudian juga di Indonesia sendiri kan transaksi berjalan kita masih negatif, inflasi kita tinggi, ada tekanan dari impor bahan bakar minyak ini yang tinggi seperti itu. Nah ini kan harus segera diselesaikan gitu ya. Baik, terima kasih untuk ulasannya hari ini Mbak Ninun, dan selengkapnya saudara Anda bisa membacanya langsung di Harian Kompas edisi Rabu 3 April 2013. Saya Nitya Anissa, terima kasih dan sampai jumpa. Dunia showbiz selalu asik untuk dinikmati. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. 3 juta penduduk Indonesia terancam buta karena katarak. Beta Purnama Noel, guru SD di pelosok Belu Atambua. Beta sakit katarak. Suatu hari Bapak petugas Babinsa datang mengajak beta ke kota untuk operasi katarak di rumah sakit Tantara. Kami dokter mata siap membantu. Santai ya. Iya, Pak. Sudah dioperasikan? Ini berapa? Ini Babinsa. Siap. Ini program yang bagus. Teruskan. Siap. PNI AD akan terus membantu bakti sosial operasi katarak. Mari kita bantu bersama. Operasi saya lancar dan tidak sakit. Terima kasih. Baharudin Lopa. Allah berfirman, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena Ketua DPR. Jaksa Agung yang tangguh. Baginya, hukum adalah panglima. Memoir, episode Baharudin Lopa, Rabu 3 April jam 10 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Halo, saya Sensen. Saya Baim. Saksikan kami di Dar, Jamming with Star. Ini dia saatnya buat kamu, pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Selalu ada suguhan drama. Mereka yang merayakan kemenangan. Atau yang dengan sportif menerima kekalahan. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kepolisian Resor Manowari mengamankan 3.800 liter bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang akan diselundupkan keluar kota Manokwari melalui Jalan Trans Papua Barat. Untuk mengelabui petugas pelaku membawa ribuan liter solar dalam 18 drum plastik yang diangkut dengan menggunakan truk dan ditutup dengan terpal.
Polisi kemudian menggiring sopir dan truk pengangkut berisi ribuan liter solar ke Mapolres Manowari untuk dijadikan barang bukti. Hujan lebat disertai puting beliung memporak-porandakan ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 6 warga terluka terkena reruntuhan bangunan rumah. Kejadian berlangsung sangat cepat sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang dari reruntuhan. Pihak pemerintah daerah masih mendata dan membantu warga untuk memperbaiki kerusakan rumah. Sepasang suami istri ditahan di Mapolres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan karena membawa 20 gram sabu. Bersama pelaku juga diamankan 2 korek api, sedotan, dan selai tiket penerbangan dari Jakarta tempat pelaku mengambil sabu. Polisi kini tengah memeriksa 2 pelaku dan menyelidiki dugaan adanya jaringan internasional yang terlibat dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, itu dia tadi serangkaian peristiwa dari berbagai daerah selama 24 jam terakhir yang kami rangkum dalam Kilas Nasional. Berita dari daerah lainnya, saudara, status gunung api Guntur di Garut, Jawa Barat berubah dari normal menjadi waspada. Perubahan ini menyusul adanya peningkatan aktivitas kegempaan tremor yang terjadi sepanjang Selasa kemarin. Sejumlah petugas vulkanologi dan mitigasi bencana geologi di pos pengamatan Desa Sirna Jaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut sepanjang malam tadi memantau perkembangan Gunung Guntur. Sejak Selasa pagi telah terjadi peningkatan aktivitas kegempaan tremor Gunung Api Guntur berturut-turut selama 9 jam. Data itu terlihat dari pergerakan seismograf yang secara konstan menunjukkan peningkatan aktivitas gempa gunung yang sejak 20 tahun terakhir tertidur. Ribuan warga akan terkena dampaknya jika kondisi Gunung Guntur terus memburuk. Petugas mengimbau warga untuk beraktivitas sejauh 2 km dari kawah. Pokoknya jangan panik, jangan mendengar isu-isu dari yang lain gitu kan. Konfirmasi aja ke kami di sini, kami standby di sini, atau ke Pemda setempat, ke BPBD bisa konfirmasi. Itu tadi di Jawa Barat. Aktivitas vulkanis gunung api juga terjadi pada Gunung Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, informasi ini dan lainnya akan disampaikan langsung oleh rekan Dian Ardianti dari Biro Surabaya. Selamat pagi Dian, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Liviana dan Teguh. Kami akan hadirkan informasi pertama mengenai Gunung Api Ijen. Saudara, aktivitas vulkanik Gunung Api Ijen dalam sepekan terakhir meningkat. Peningkatan tersebut ditandai dengan makin tingginya intensitas kegempaan dan berubahnya air kawah Ijen disertai asap sulfatara beracun. Jalur pendakian Gunung Ijen kini ditutup untuk sementara waktu. Aktivitas kegempaan Gunung Api Ijen dalam seminggu ini meningkat. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Ijen di Kecamatan Licin, Banyuwangi, amplitudo kegempaan mencapai 15 mm. Sementara tremor yang tercatat dalam seismograf mencapai 4 mm. Meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Ijen juga ditunjukkan dengan berubahnya warna air kawah Ijen menjadi putih. Selain itu, kawah Ijen mengeluarkan asap sulfatara beracun. Untuk kemungkinan terburuk dengan adanya gempa-gempa yang granit ini, itu kemungkinan muncul itu adalah letusan yang besar. Nah, itu bisa memutakan air danau ke luar kawah. Saat ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA menutup untuk sementara jalur pendakian Gunung Ijen hingga kondisi Gunung Ijen kembali normal. Arif Hidayat, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur. Sebuah bangunan sekolah dasar di Jember ambruk setelah dihantam badai petir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun ratusan siswa terlantar dan terpaksa belajar di teras sekolah. Sekolah Dasar Negeri 5 Merawan Jember ini ambruk setelah Senin malam dihantam badai petir. Kondisi ini membuat aktivitas belajar mengajar siswa terhambat. Ratusan siswa terpaksa mengikuti proses belajar mengajar di teras sekolah. Meskipun disebabkan oleh bencana, polisi tetap melakukan penyelidikan terhadap ambruknya bangunan sekolah tersebut.
Ya, demikian Liviana dan Teguh yang kami laporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kini kembali ke Studio Kompas Jakarta. Ya, terima kasih Dian Ardianti dari Biro Surabaya. Dan saudara, Kompas Pagi akan jeda sejenak. Kami akan kembali dengan perbincangan seputar lambang dan simbol baru yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Aceh. Namun kami juga akan menyampaikan Kompas Update pukul 6 berikut ini. Kompas TV kini hadir di Bengkulu. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Siapkah dengan aktivitas hari ini? Mulailah dengan pola hidup yang sehat. Tubuh membutuhkan nutrisi lengkap untuk aktivitas sehari-hari. Nutrilite Double X dan high protein 2 kali sehari bila perlu. Bersemangat melakukan aktivitas. Jalani pola hidup sehat bersama Nutrilite. Nutrilite by Amway. Saudara, bendera dan lambang Aceh menjadi kontroversi bagi pemerintah dan masyarakat. Bendera dan lambang Aceh yang disetujui oleh DPR Aceh diprotes oleh Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR karena dinilai sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Kanun yang mengesahkan tentang bendera dan lambang Aceh ini pun diminta untuk direvisi. Iya, tak hanya di kalangan pemerintah, di masyarakat pun pro dan kontra terjadi. Konvoi pengibaran bendera Aceh dan Merah Putih masih dilakukan hingga Selasa kemarin oleh 2 kelompok berbeda. Seolah untuk saling menguatkan dukungan terhadap lambang yang dinilai cocok bagi Provinsi Aceh. Lalu sebenarnya apa arti bendera dan lambang Aceh bagi masyarakatnya? Kemudian bagaimana juga intelektual muda Aceh dan budayawan melihat pentingnya lambang dan bendera ini? Apakah dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Aceh? Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir bersama kami pengamat sosial dan politik asal Aceh, Teguh Kemal Fasya, dan budayawan asal Aceh Agus Nur Amal yang akrab disapa PMTO. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan saudara, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi dalam dialog ini dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kemudian kita mungkin akan langsung bertanya kepada Bang Kemal. Kalau kita lihat ini sebetulnya masih pro kontra, Bang. Bagaimana penetapan dari bendera dan lambang yang dulunya punya GAM kemudian sekarang digunakan oleh Provinsi Aceh. Sebetulnya apa makna dari bendera atau simbol ini bagi masyarakat Aceh? Sebentar, pemahaman terhadap lambang dan simbol itu sebenarnya setiap daerah memiliki. Jadi simbol dan lambang itu adalah identitas yang kemudian mengisi pemahaman representasi sebuah daerah. Yang simbol dan lambang itu harus memiliki aspek yang sifatnya historis, filosofis, sosiologis, dan mengikat seluruh identitas sebuah masyarakat. Problemnya sekarang kan pergantian lambang dan bendera Aceh yang sebelumnya lambang Pancacita yang kemudian diubah dengan lambang singa dan burak itu, dan juga bendera daerah yang kemudian diganti dengan bendera GAM yang kemudian dijadikan sebagai bendera Aceh. Nah, ini kemudian menimbulkan pro kontra di tingkat masyarakat karena kemudian mereka melihat lambang dan bendera ini adalah milik dari Gerakan Aceh Merdeka, dan tidak semua masyarakat Aceh memiliki pemahaman dan perasaan yang sama terhadap bendera ini, kemudian melahirkan pro kontra. Walaupun bagi saya sebenarnya pro kontra ini tidak harus terjadi dan dikontradiksikan dengan bendera merah putih, karena bendera merah putih tentu saja lambang nasional. Tidak pantas kemudian dihadap-hadapkan disandingkan dengan, begitu ya, dengan lambang yang digunakan oleh provinsi. Baik Bang, kita akan nanti kita akan sambung lagi dengan perbincangan bagaimana sebenarnya masyarakat Aceh juga menghadapi kondisi seperti ini. Ya, kita jeda sebentar dan kita akan melanjutkan dialognya usai jeda berikut. Diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya.
Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari, melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice, love your health. Teman-teman, tepuk tangan yang paling keras buat Noni. Mereka juga tahu aku kan jadi juaranya. Inilah Kompas Update pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saudara, 3 orang terkubur di reruntuhan dan 4 orang terluka setelah jembatan yang sedang dibangun runtuh di Provinsi Fujian, Cina. Kejadian terjadi pada pukul 8:30 malam waktu setempat di kota Longhai, Cina. Petugas penyelamat langsung dikirim untuk mencari dan menyelamatkan 3 pekerja yang terkubur di reruntuhan. Sementara 4 orang yang terluka langsung dikirim ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Demikian Kompas Update pukul 6, Kompas Pagi akan hadir sesaat lagi. Ya saudara, masih bersama Kompas Pagi dan masih bersama dialog kami mengenai lambang dan juga bendera Aceh. Dan saudara, kita juga masih membuka dialog interaktif dengan Anda. Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar TV kami. Dan kita menuju Mas Agus. Ya. Mas Agus, nilai dari kaca seorang budayawan, bagaimana Anda menilai dan juga melihat lambang dari bendera Aceh ini? Kalau saya lihat dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia ini ya, kita ini kan berbeda-beda. Saya kira Aceh selalu terdepan dalam hal apapun. Orang belum melakukan pemberontakan, Aceh udah duluan melakukan pemberontakan. Indonesia belum punya pesawat, Aceh udah duluan memberikan pesawat. Nah, ini daerah-daerah lain belum punya bendera, Aceh sudah duluan melihat lambang dari bendera Aceh ini. Kalau saya lihat dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia ini ya, kita ini kan berbeda-beda. Saya kira Aceh selalu terdepan dalam hal apapun. Orang belum melakukan pemberontakan, Aceh udah duluan melakukan pemberontakan.
Indonesia belum punya pesawat, Aceh udah duluan memberikan pesawat. Nah, ini daerah-daerah lain belum punya bendera, Aceh sudah duluan punya bendera yang sifatnya kedaerahan. Kita sebetulnya bisa lihat konteksnya secara tidak terlalu serius begitu ya, atau terlalu berat menganggap. Ini hal yang harus disyukuri, berarti ada kemajuan berpikir di daerah. Bahkan kalau ditanya sama saya, malahan justru pusat yang ketinggalan cara berpikirnya begitu. Lalu, setiap daerah harus punya bendera-benderanya masing-masing. Saya kira begitu seharusnya. Melihat kontroversi seperti ini, seharusnya masyarakat Aceh itu bersikap seperti apa, Mas? Kalau kita lihat dalam minggu-minggu ini misalnya, kan ya ada sebagian besar bisa dikatakan setuju, ada sebagian kecil yang tidak setuju begitu. Mungkin persoalan sosialisasinya yang kurang berjalan begitu kan, terlalu cepat di DPR untuk memutuskan bendera ini begitu. Kemudian ada yang mengatakan ini bendera GAM. Ya, kok saya pikir-pikir kalau nggak dipakai latar belakang warna merah, apa mau pakai warna hitam misalnya, apa mau pakai warna hijau. Di mana-mana orang buat bendera kan pasti ada latar belakang sejarahnya kan begitu kan. Dari dulu GAM warna merah ya tetap merah lah, masa kuning misalnya begitu. Nah, kalau kita bicara soal sejarah, memang ada sebuah sejarah di sini yang terkait. Tapi apakah betul akan selalu seperti itu, Bang Kemal? Terus dikaitkan dengan apa yang terjadi di masa lalu? Ya, lahirnya sebuah simbol pertama dia terikat oleh konvensi sosial. Jadi simbol itu terikat oleh pemahaman yang didefinisikan secara sosial, tidak secara individu. Kedua, simbol juga punya latar belakang historis. Itu kemudian selalu diingat oleh masyarakat ya. Nah, apakah ini kemudian menjadi problem? Misalnya bendera GAM yang kemudian dijadikan sebagai bendera Aceh itu selalu mengingatkan kepada sejarah di masa-masa perlawanan gerakan Aceh Merdeka. Bisa tidak kemudian simbol ini bertransformasi dan memiliki cara pemahaman baru, cara ungkap baru yang berbeda atau kemudian lepas dengan historis di masa-masa konflik itu. Nah, ini mungkin oleh beberapa masyarakat Aceh, terutama misalnya di daerah pedalaman dan barat selatan, yang kemudian mereka anggap ini seharusnya dihentikan. Maksudnya sejarah, karena ingatan atau identitas tentang bendera GAM ini kan mengingatkan di masa-masa yang penuh konflik itu. Jadi sebagai masyarakat menganggap bahwa ketika bendera ini dipermanenkan menjadi bendera daerah, jadi selalu ada semacam bayang-bayang ketakutan dan konflik yang kemudian makin nyata di dalam masyarakat. Di satu sisi juga ada yang beranggapan bendera ini juga memayungi masyarakat Aceh sebetulnya. Iya, ketika memayungi seharusnya tidak muncul demonstrasi yang kemudian anti terhadap bendera ini ya. Sekarang kita lihat saat ini ya. Ya, dan ada sesuatu yang secara sosial politik yang saya lihat agak tidak menguntungkan misalnya. Ketika bendera ini disahkan hari Jumat yang lalu, itu muncul kemudian gerakan yang disebut dengan gerakan Gayung Merdeka. Gerakan Gayung Merdeka. Mudah-mudahan nggak ada benih separatis baru ya. Coba kita akan sapa. Kita sapa Mas Slamet di Jawa Tengah. Silakan Mas Slamet. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Justru yang lepas dari perhatian banyak orang itu bukan kemiripannya dengan, tapi adanya gambar pedang di bawah bintang itu. Ya, kenapa Mas Slamet? Wah, itu udah parah banget itu. Mas Slamet sendiri beranggapan memang itu sangat identik dengan GAM ya? Dan itu hanya niru tempat lain, itu kan paling menjijikkan itu. Itu lucunya orang Aceh, yang menjijikkan ditiru. Terima kasih. Ya, bagaimana Mas Kemal melihat hal itu? Yang mana saya tidak tahu. Kalau di bendera itu yang bendera yang dipakai sekarang itu kemudian berbeda dengan ada beberapa bendera di masa misalnya Ali Mughayat Shah di masa Kerajaan Aceh ataupun bendera yang digunakan oleh DITI ya. Nah, di bendera yang kemudian diidentifikasi oleh gerakan Aceh Merdeka sebagai lambang dan identitas mereka, itu lambang pedang itu dihapus. Jadi tinggal bulan sabit dan kemudian strip hitam dan putih dengan latar belakang merah. Tetapi begini, ada simbol rencong yang sebenarnya sudah digunakan sejak dahulu, sejak lambang Pancacita itu rencong sudah digunakan. Memang salah satu simbol juga dari orang Aceh. Simbol Aceh, dan kemudian simbol rencong itu sudah mengalami proses transformasi, tidak dianggap sebagai simbol kekerasan, tetapi sebagai simbol ketegasan masyarakat.
Tapi kita memang tidak menampik, memang masih ada kontroversi di sini. Dan saudara, kontroversi yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dari lambang dan bendera GAM ini tentunya juga masih beredar di tengah-tengah masyarakat dan terutama di Aceh juga. Dan Kementerian Dalam Negeri memberi waktu 15 hari bagi pemerintah Provinsi Aceh untuk merevisi kanun soal bendera dan lambang daerah. Kemendagri juga meminta warga Aceh tidak mengibarkan bendera Aceh sebelum kanun direvisi. Ya, sementara di masyarakat, konvoi kendaraan dengan membawa bendera merah putih dan bendera Aceh dilakukan oleh dua kelompok berbeda. Pertemuan tertutup antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh membahas masalah revisi konun mengenai lambang dan bendera Aceh. Demi kepentingan umum, Kementerian Dalam Negeri meminta warga Aceh tidak lebih dulu mengibarkan bendera Aceh sebelum ada klarifikasi dan revisi dari pemerintah Provinsi Aceh. Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Nah, nanti ada kesempatan waktu, karena ini harus dipelajari dulu apa saja yang diklarifikasi. Itu waktu selama 15 hari paling lama kepada pemerintah Provinsi Aceh, dalam hal ini Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Di Istana Negara, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara mengenai kontroversi bendera dan lambang Aceh. Presiden berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secepatnya. Khusus pengibaran bendera yang kontroversial di Aceh, memang ada undang-undang tentang Aceh, ada kanun. Saya mendapat penjelasan Mendagri sedang mengelolanya. Teruskan, dan saya dengar besok akan berangkat juga ke Aceh. Itu langkah yang baik, cepat ditangani, jangan dibawa ke sana kemari. Pada Selasa lalu, di Banda Aceh puluhan orang melakukan konvoi dengan membawa bendera Aceh. Mereka kemudian memberikan bendera Aceh berukuran besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai simbol dukungan terhadap Konun nomor 3 tahun 2013. Sementara di Kabupaten Aceh Barat, puluhan orang juga berkonvoi menggunakan sepeda motor, mengarak dan memasang bendera merah putih di beberapa ruas jalan protokol di kota Melabo. Puluhan orang yang menamakan diri warga Aceh pengibar bendera merah putih ini sudah melakukan aksi sejak hari Minggu lalu. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Iya, kita masih melanjutkan kalau kita masih mengenai lambang dan juga bendera Aceh. Iya, Bang Agus, mungkin kalau kita lihat kan ini sebenarnya bukan hanya posisi pemerintah pusat dengan Aceh semata, kemudian juga internal masyarakat Aceh juga, tapi ada kondisi di mana masyarakat Indonesia juga bertemu dengan masyarakat Aceh. Sebetulnya penempatan diri masyarakat Aceh seperti apa sih? Nah, justru di sinilah yang menariknya kan. Kita nih ngomong tentang Indonesia, sebetulnya kita nggak pernah ngomong hubungan antar daerah. Antara misalnya Papua, Makassar dengan Aceh, tidak pernah terjadi kontak kebudayaan, tidak pernah terjadi kontak secara politis yang ada dari daerah ke pusat. Dengan adanya kasus ini kemudian kita mulai berpikir, loh Aceh berbuat sesuatu ada dampak bagi rakyat Indonesia di daerah-daerah lain, ya kan? Saya kira ini hal yang wajar saja, saya kira. Masyarakat tidak perlu cemas, pemerintah juga nggak perlu takut. Nanti kalau bendera pun sudah dilarang, ya kan? Seperti Pak SBY bilang tadi, lalu pemerintah Aceh tidak punya nilai historis lagi, nggak punya sejarah latar belakang lagi, frustasi lagi yang muncul nanti. Akhirnya angkat senjata lagi. Jadi jangan terlalu parno, menurut saya begitu. Nah, kalau Bang Kemal, ini kan ada waktu 15 hari untuk direvisi. Kemendagri sudah memberikan ultimatum seperti itu. Kalau seandainya waktu ini udah kelar, kemudian sampai akhirnya perda itu sampai dicabut, kanun dicabut, indikasi nanti atau dampaknya seperti apa sih yang bakal kita lihat? Saya perkirakan akan ada dinamika yang mungkin agak serius di tingkat pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh dan juga parlemen yang selama ini mereka adalah representasi dari Partai Aceh atau transformasi dari GAM di masa lalu yang mungkin akan bereaksi. Dan ini tentu saja kontraproduktif. Bagi saya seharusnya hal-hal seperti ini diselesaikan dengan cara yang lebih santai, yang lebih smooth begitu, tidak kemudian menimbulkan gejolak yang merugikan. Karena saya pikir yang diperlukan Aceh sekarang bukan meributkan terhadap polemik tentang bendera dan lambang ini, tetapi seharusnya bagaimana melakukan percepatan pembangunan. Iya, kita potong dulu sebentar, Mas Kemal. Ada yang ingin bergabung bersama kami, ada Pak Anif di Magelang. Selamat pagi, Pak. Silakan. Pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Pagi. Ya. Halo, Bu. Ya, silakan, Pak. Ada komentar atau pertanyaan pagi ini?
Halo Pak, silakan Pak. Silakan Iya, Pak Hanif, silakan. Kami sudah mendengar suara Anda, silakan. Intinya untuk lambang daerah istimewa Aceh itu menyakitin perasaan warga negara Republik Indonesia. Dari dulu Aceh selalu ingin memberontak, sementara pemerintah pusat telah memberikan kelebihan-kelebihan keistimewaan untuk Aceh. Dan ini memancing separatis-separatis yang ada di wilayah NKRI. Baik. Kalau Aceh boleh seperti itu, Jogja akan seperti itu. Baik, terima kasih terima Pak kasih Pak Hanif di Nah, Magelang. Kalau kita lihat Bang Agus, ini ada dari tadi kita punya 2 penelpon yang kebetulan bernada keras. Kemungkinan ini bisa jadi perwakilan suara juga dari masyarakat Indonesia keseluruhan. Tanggapannya gimana Bang Agus? Saya sangat sepaham kalau ada yang bertindak seperti itu. Ini yang saya bilang, kita cara berpikir belum bisa berubah begitu. Masih dekaden cara berpikir kita. Menurut saya semua daerah buat bendera masing-masing. Semua daerah membangun kekuatannya masing-masing. Kekuatan daerah-daerah inilah yang akan menyumbangkan untuk berdirinya sebuah nation Indonesia yang lebih kuat. Kalau perlu di masa depan nanti yang menjadi presiden, yang mencalonkan dari daerah. Bisa jadi Gubernur Zaini dicalonkan oleh masyarakat Aceh 2019 untuk menjadi calon presiden. Begitu seharusnya kita melihat persoalan. Baik. Iya, baik. Kita potong lagi sejenak. seorang Ada penelpon lagi lagi. yang ingin bergabung bersama kami. Pak Rahman dari Jambi, silakan. Halo. Iya, halo selamat pagi Selamat Pak. pagi Pak. Ya, saya begini Pak, melihat Aceh ini kalau pendapat saya dari dahulu bisa memberi ketenangan bagi masyarakat Indonesia. Saya melihat kayak gini, kalaupun Aceh ini mau ada memisahkan diri dari Indonesia, itu sebelum negara NKRI ini merdeka, seharusnya Aceh itu sudah merdeka. Jadi kalau sekarang harus tindak tegaslah sikap Aceh ini. Ini bisa memancing masyarakat Indonesia ini bisa berubah pikiran untuk NKRI ini, untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, jadi kalau pendapat saya harus ada tindakan yang lebih tegas lah untuk Aceh. Iya, oke. Baik, terima kasih. Bang Kemal, kita bicara soal bendera dan lambang, tapi masyarakat nampaknya masih punya stigma Aceh jangan-jangan pengen memisahkan diri lagi. Iya, Apa betul. betul sebenarnya ada niatan seperti itu? Nah, ini yang saya bilang bahwa tanda atau simbol itu dia berrelasi atau kemudian berhubungan dengan penafsir lainnya atau pembaca lainnya ya. Dalam konteks komunikasi lintas budaya secara nasional, saya lihat nampaknya dari beberapa penelpon ini belum klop bahwa apa yang diinginkan di Aceh kemudian bersinergi positif Dan dengan nampaknya mereka juga masih tersambung dengan sejarah masa lalu juga. itu yang saya bilang bahwa kemudian simbol itu punya dua sisi, satu Dua sisi sisi. semiotis, pesan-pesan dari simbol itu sendiri, dua sisi historis, keterkaitan antara simbol itu dengan sejarah di masa lalu ketika simbol itu hadir. Nah, ini yang simbol dan lambang itu ya. Ini yang kemudian nampaknya belum cukup baik. Saya pikir mungkin ini mungkin sesuatu yang juga harus dipikirkan secara lebih tenang baik di Aceh sendiri maupun di nasional. Ini secara nasional saya pikir juga masyarakat nasional tidak perlu juga terlalu ini ya, Terburu-buru memberikan, ya. terlalu paranoid bahwa kemudian lambang dan bendera ini menjadi starting point Aceh akan merdeka. Itu saya pikir terlalu jauh juga. Melihat dari kerasnya nada masyarakat Indonesia secara keseluruhan melihat dari lambang negara Aceh ini, lambang bendera Aceh ini, apakah menurut Mas Kemal lambangnya harus diganti atau bagaimana untuk mengurangi polemik ini? Iya, didiskusikan saja secara terbuka. Misalnya lambang di masa lalu kan Pancacita. Nah, apa kemudian yang menyebabkan Pancacita ini harus diganti dengan lambang singa dan burak itu ya. Lagi pula kemudian lambang burak itu kan cerita Israiliyat tentang kendaraan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj yang itu juga tidak tentu benar. Nah, ini yang harus dikomunikasikan lebih lanjut sehingga proses yang mulai menegang ini bisa kemudian melunak. Dan saya pikir ini agak sudah keluar dari rel yang seharusnya fokus dalam melihat Aceh, yaitu pertama Aceh ini berada di fase kedua perdamaian ya, yang seharusnya lebih kemudian memperkuat bangunan perdamaian dan tidak lagi repot dengan polemik-polemik yang sifatnya tidak substansial seperti ini. Dan Jadi, masyarakat
Iya, silakan. Dan yang kedua sebenarnya respon dari pemerintah pusat untuk memberikan deadline waktu 15 hari itu bukan hanya perbincangan atau diskusi yang dilakukan di tingkat Parlemen Aceh, tetapi harus dibuka juga menjadi public hearing di tingkat Aceh, sehingga lahir sebuah pemufakatan secara daerah bahwa kita membutuhkan lambang dan bendera baru menggantikan lambang dan bendera lama yang daerah yang sudah selama ini diberlakukan sejak tahun 1957. Iya. Nah itu yang juga harus dipertimbangkan. Kita tinggalkan sejenak dilema di antara tingkat kekuasaan. Bang Agus, kalau lihat sebetulnya masyarakat Aceh bisa melakukan apa sih dalam kondisi semacam ini? Nah, sekarang masyarakat sudah terjebak pada persoalan ini, sudah dilematis kan. Ya bagi yang mengibarkan bendera merah ya enggak ada masalah ya kan. Tapi yang keberatan dengan bendera merah jadi bermasalah. Tapi kan kenyataannya mau bendera merah dikibarkan, bendera pemerintah Aceh dikibarkan, atau bendera merah putih kan juga dikibarkan juga. Kan bendera merah putih tidak diturunkan, tadi kita lihat di TV di kantor gubernur bendera merah putih semua. 17 Agustus tetap dilaksanakan. Maka itu saya bilang kita jangan menganggap semuanya terlalu politis. Kita ini masih traumatis dengan masalah-masalah politis. Begitu. Ya, seharusnya yang dikibarkan misalnya masyarakat yang tidak setuju dengan lambang burak dan singa ini bukan bendera merah putih karena itu lambang simbol nasional, tapi lambang Pancacita. Pancacita yang selama ini yang sudah digunakan oleh Aceh. Sudah digunakan di Aceh lebih dari 60 tahun itu. Itu yang kemudian dimunculkan agar kemudian proses diskusinya menjadi lebih positif. Itulah bagian dari proses demokrasi ya. Kita harapkan juga nanti ada permufakatan di sini. Ada titik temunya di antara semua pendapat dan pro kontra yang ada. Terima kasih Bang Kemal, terima kasih Bang Agus atas kesediaannya di pagi hari ini bergabung bersama kami di Kompas Pagi. Dan saudara, kami masih akan segera kembali lagi dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah bersama kami. Masak-memasak ala urban. Inspirasi seputar cita rasa. Oke, untuk kali ini saya akan memasak dengan ayam broiler karena saya akan memasak chicken nugget. Urban Cook, setiap Rabu jam 7:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Proyek besar dunia. Bangunan-bangunan ekstrim. Terbesar. Atau bahkan terdalam di dunia. Mega Structure. Setiap Sabtu jam 9 malam. Kompas TV. Inspirasi Indonesia. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi. Sekitar 500 mahasiswa Mesir masuk ke kantor pusat Universitas Islam Al-Azhar menuntut pengunduran diri Presiden Universitas Osama Al-Ab. Unjuk rasa ini dilakukan setelah ratusan mahasiswa keracunan makanan kantin kampus. Lebih dari 450 mahasiswa dirawat di rumah sakit setelah makan di kantin kampus. Peristiwa ini dituding mahasiswa sebagai bentuk kelalaian Presiden Universitas Al-Azhar sebagai perguruan tinggi yang menarik mahasiswa dari seluruh dunia.
Ratusan mahasiswa masuk ke markas besar Sheikh Ahmed Al-Tayeb, pemimpin agama Al-Azhar, untuk menuntut mundur Osama Al-Abd. Para mahasiswa juga mengangkat isu korupsi yang sudah tersebar luas di universitas. Protes atas beragam isu mulai dari politik nasional hingga keluhan lokal menjadi lebih umum pasca penggulingan Presiden Mesir Hosni Mubarak 2 tahun lalu. Iya, tanggal 2 April kemarin, Livi, merupakan peringatan Hari Autisme Sedunia. Dan di tanah air, saudara, kemarin banyak acara yang digelar bertemakan Hari Autisme. Kalau Australia juga punya cara tersendiri ternyata untuk memperingati Hari Autisme ini. Ya, gedung Opera House yang terkenal di Sydney, Australia, tadi malam berubah warna menjadi biru untuk menandai Hari Autisme Sedunia. 1 dari 110 warga Australia menderita autisme. Hal inilah yang membuat autisme menjadi masalah kesehatan yang cukup signifikan di Australia. Masyarakat memberikan dukungannya dalam peringatan ini. Autisme merupakan gangguan neurobiologis yang kompleks yang menghambat kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan mengembangkan hubungan sosial, serta sering disertai dengan tantangan perilaku. Nah, yang menarik kemarin kebetulan juga saya sempat meliput soal autisme ini, dan memang mereka sebenarnya masih punya potensi untuk bisa mengembangkan kemampuan interaksi sosial mereka. Ya. Asalkan tetap mendapatkan dukungan tentu dari sekitar mereka. Dan saudara, kita tentu masih ingat bagaimana gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat lebih dari 1 dekade yang lalu hancur dihantam pesawat yang dibajak teroris. Ya, nah saat ini Amerika Serikat tengah berencana untuk membangun kembali World Trade Center dengan konsep sebuah pemandangan yang bisa melihat dunia. Pemandangan dunia dari sebuah observatorium dimulai dari lantai 100 di World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Pembangunan observatorium akan dimulai pada tahun 2014 dan dijadwalkan akan dibuka untuk pengunjung pada tahun 2015. Observatorium di World Trade Center ini akan menjadi tujuan kunjungan dengan menawarkan pemandangan dunia yang memukau. Saat selesai, World Trade Center ini akan berdiri dengan ketinggian 541 meter. Wow, luar biasa tingginya. Dan menjadikannya gedung tertinggi belahan dunia barat. Lift Skypod akan membawa pengunjung ke lantai 100 dalam waktu 60 detik saja. Selain pemandangan, daya tarik lantai ini juga menawarkan restoran dan toko souvenir. Jadi kalau dulu kan kita lihat ini adalah landmark dari kota New York dengan 2 menara kembar. Kita akan lihat nanti seperti apa bentuknya kalau sudah diwujudkan ya. Ya, saudara, siapa yang tak tahu aktor Tom Hanks? Jika selama ini aktor kawakan Hollywood ini dikenal lewat aktingnya melalui film drama romantis di layar lebar, kali ini Tom Hanks memulai debutnya dalam akting Broadway bertajuk Lucky Guy. Ya, seusai pembukaan resmi Lucky Guy, Tom Hanks mengaku senang dengan pengalaman barunya ini. Hanks bermain bersama Nora Ephron dalam aktingnya yang terakhir. Ephron meninggal Juni lalu pada usia 71 tahun karena komplikasi leukemia. Dalam Lucky Guy ini, Hanks berperan sebagai olahragawan berkumis hitam tebal. Dalam minggu pertama pertunjukan, Lucky Guy meraih lebih dari $1 juta Amerika Serikat. Lucky Guy akan berada di Broadway untuk waktu terbatas. Sebuah kiprah yang baru dari Tom Hanks yang kalau kita sih masih kejauhan untuk bisa menyaksikan ya, tapi sepertinya memang tidak pernah diragukan akting dari Tom Hanks ini di pentas apapun. Ya, saudara, demikian Kompas Pagi hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Saya Teguh Parvinanda, sampai jumpa. Halo, nama saya